Bapak, Ibu, dan Saudara yang selalu dikasihi Tuhan, kita masuk ke ibadah Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jemaat kami undang untuk berdiri. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, kita diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema semua untuk Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Kulihat bintang gemerlap dan bunyi gunung riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku
Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu hingga kami kerap bersungut-sungut. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di dalam kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Doa pribadi untuk kita semua. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Serahkan
memuji Yesus selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu untuk kami hayati dan kami berlakukan dalam kehidupan sehari-hari, supaya firman-Mu benar-benar menjadi sarana pemelihara kehidupan iman dan pengharapan kami, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ketiga bulan keluarga ini adalah semua untuk Allah. Dan ini ada keterkaitan dengan apa yang menjadi pergumulan kita di pembukaan di minggu pertama, di mana kita diajak untuk mengerti, memahami bahwa pemilik keluarga kita adalah Allah dan kita adalah para penggarap
keluarga itu, dan ketika keluarga itu adalah kepunyaan Allah, maka segala sesuatunya tentu ditujukan bagi Allah. Nah, tema kita yang ketiga ini adalah semua untuk Allah. Nah, di dalam kita menggumuli hal ini, kita mencoba untuk melihat dari kisah Yesus bersama dengan orang-orang Farisi, yang mana bacaan kita mengkisahkan tentang bagaimana Yesus itu sedang dijebak dengan satu pertanyaan tentang membayar pajak. Konteks kala itu adalah bahwa orang-orang Yahudi itu sedang dijajah oleh Kekaisaran Roma, dan kemudian mereka wajib untuk membayar pajak kepada Kekaisaran Roma. Dan dalam membayar pajak itu melalui pemungut cukai yang diambilkan dari kalangan orang Yahudi sendiri. Itu yang menjadi alasan mengapa pemungut cukai adalah pekerjaan yang dibenci, dan seorang pemungut cukai itu dianggap pengkhianat kalangan mereka sendiri karena mereka bekerja untuk penjajah. Itu yang menjadi latar belakang mengapa kemudian pemungut cukai dianggap sebagai pekerjaan yang najis, lalu setiap orang yang menjadi pemungut cukai pasti dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, dalam konteks yang seperti ini juga, orang-orang Farisi mencoba untuk menghadirkan dilema bagi Yesus tentang membayar pajak. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Nah, pertanyaan ini sepertinya sederhana, tetapi akan menjadi suatu cara untuk menjebak, dan dampaknya bisa dahsyat ketika kemudian jawaban Yesus adalah jawaban yang tidak tepat, atau jawaban yang seperti yang ditunggu-tunggu oleh orang Farisi. Karena memang ini buah si malakama. Ketika Yesus menjawab, ya boleh, kita boleh membayar pajak kepada kaisar, maka ini menjadi satu peluang untuk mengatakan bahwa Yesus seorang pengkhianat, karena artinya berarti dia pro kepada penjajah, sehingga mengatakan boleh membayar pajak kepada penjajah. Nah, tetapi ketika Yesus kemudian menjawab tidak boleh, maka ini juga menjadi satu sisi kelemahan yang bisa dipakai untuk menganggap Yesus sebagai pemberontak. Dilaporkan kepada penjajah, ini ada orang yang tidak mau membayar pajak. Nah, itu juga bisa menjadi satu cara untuk menjerat Yesus supaya kemudian Yesus jatuh dalam suatu kesalahan yang fatal. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemudian dengan cerdik dan arif Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tetapi kemudian dengan menggunakan sarana pembayaran itu sebagai cara untuk memberikan jawaban yang merupakan jawaban yang harus kemudian diterjemahkan oleh pendengarnya, dan pendengar itu sendiri yang kemudian akan mengambil keputusan untuk berlaku atau bertindak seperti apa. Karena kemudian Yesus menjawab dengan jawaban, ya ini kalau koin ini adalah gambar dan tulisan kaisar, ya berikanlah kepada kaisar apa yang wajib untuk diberikan, dan juga berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini kemudian menjadi suatu jawaban yang harus dicerna dan dimaknai oleh orang-orang yang mendengar tadi, dan ini ternyata cukup ampuh untuk menggagalkan upaya jeratan orang Farisi, karena mereka kemudian heran dengan jawaban Yesus yang seperti itu, gagal menjebak Yesus, dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus pergi untuk ke tempat lain. Nah, dari jawaban Yesus
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau dalam konteks ini, dalam konteks sistem pemerintahan gitu ya, bahwa Yesus pun kemudian memberikan makna bahwa pemerintah pun yang memimpin, yang sedang berkuasa kala itu adalah dipercaya sebagai cara Allah untuk menggembalakan umatnya. Kalau di konteks perjanjian lama kan juga tidak jarang ketika Allah itu hendak menggembalakan Israel yang bedut itu memakai bangsa lain untuk menjajah, untuk kemudian memakai bangsa lain itu menjadi bangsa yang akan membuat umat Israel itu insaf gitu. Sehingga dalam konteks ini sekalipun kekaisaran Romawi adalah sebagai penjajah kala itu, tetapi harus dihayati bahwa ya kala itu harus dipercaya bahwa ini pun menjadi satu cara Allah, dan pemerintahan itu berasal dari Allah, sehingga kemudian seseorang pun juga wajib untuk taat kepada pemerintah karena mereka adalah representasi dari Allah itu sendiri. Tetapi juga tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan tentang kewajiban yang hakiki, yang mendasar, yaitu bahwa kita juga punya kewajiban kepada Allah. Jadi supaya semua itu berjalan selaras, beriringan gitu ya, tentang dua hal tadi. Nah, kalau kemudian ini dalam sistem pemerintahan bisa kita tarik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga gitu. Bahwa di dalam rumah tangga pun di sana ada peran-peran yang terbentuk dalam keluarga itu. Misalnya yang kemudian menjadi menjadi sesuatu hal yang lazim terjadi, seorang suami sebagai laki-laki itu juga mengemban sebagai kepala rumah tangga. Nah, ketika seorang laki-laki ini memang kemudian memiliki juga fungsi sebagai kepala rumah tangga, anggota keluarga yang lain juga harus mengakui bahwa oh, ini juga bisa dipakai Allah sebagai kepala, sebagai pemimpin yang harus dihormati, yang harus dihargai oleh seluruh anggota keluarga yang ada. Namun kemudian juga si pemegang peranan sebagai kepala keluarga ini harus sadar juga bahwa apa yang dia jalan itu semata-mata hanya sebagai peranan yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak pemilik dari keluarga itu atau yang memberi amanat itu, yaitu Tuhan. Bahwa seorang kepala rumah tangga harus kemudian menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Nah, seorang kepala rumah tangga atau seorang bapak, seorang ayah yang menjalankan fungsinya yang seturut dengan kehendak Allah, yang taat kepada Allah, yang melakukan tugasnya, fungsinya dengan menyelaraskan diri sesuai dengan kehendak Allah, ya wajib dihormati oleh siapapun. Selama itu dilakukan, dikerjakan dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana kalau kemudian ternyata suatu waktu apa yang dilakukan kepala keluarga itu tidak sesuai dengan lingkup ketaatan kepada Allah? Nah, kalau dalam hal politik sama juga sikap GKJ itu dalam pemerintahan, kalau ada pemimpin pemerintah yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, maka kemudian juga dalam konsep GKJ itu berhak untuk kemudian menegur, untuk kemudian memberikan surat penggembalaan kepada pemerintah itu, mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, tentu saja itu harusnya juga berimbas dalam kehidupan keluarga. Kalau kepala rumah tangganya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya dikritik boleh juga, diingatkan harus dan wajib. Dan sebagai yang mengemban, sebagai kepala rumah tangga, yang harus sadar bahwa yang dilakukan itu semuanya harusnya untuk Allah, kemuliaan Allah. Nah, ketika dikritik, ketika dikasih masukan, ketika salah diingatkan, ya harusnya kan legowo, bukan justru kemudian
menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengatakan, aku ini kepala rumah tangga. Karena merasa, menganggap bahwa sebagai kepala rumah tangga adalah yang tertinggi di keluarga itu, sehingga seolah-olah berhak untuk berlaku otoriter. Kalau kembali ke dalam konsep kehidupan rumah tangga sesuai kekristenan, semuanya setara loh, semuanya egaliter loh. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sistem kebersamaannya adalah partnership, setara. Kalau laki-laki diberi peranan sebagai kepala rumah tangga bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi itu semata-mata karena fungsi dan peranan saja. Nah, fungsi dan peranan ini harus dilakukan semuanya untuk Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dalam ketaatannya kepada Allah. Kalau tidak sesuai, kritik saja anggota keluarga yang lain. Nah, ini menjadi satu introspeksi bagi kita, para kaum laki-laki, para kaum bapak, baik yang kita saat ini jadi kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga. Ingatlah tentang konsep keluarga Kristen seperti ini. Semua arah keluarga kita adalah untuk kemuliaan Allah, dan peranan kita sebagai kepala rumah tangga harus dilakukan untuk kemuliaan Allah, bukan semata-mata untuk sebagai alat kekuasaan untuk melenggangkan atau memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Yang termasuk juga bagaimana dengan seorang ibu, seorang istri juga punya peranan di sana, dan bertanggung jawab juga dalam kehidupan keluarga itu. Seorang anak juga punya peranan dan tanggung jawab dalam keluarga, dan semua itu adalah pemberian Allah. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, harus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Allah, supaya keluarga itu berjalan, supaya keluarga itu melangkah, dan setiap yang dilakukan oleh keluarga itu semuanya adalah untuk Allah semata. Nah, ini kemudian artinya firman yang diungkapkan Yesus, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, mari, termasuk di dalam kehidupan keluarga kita, mari, karena kita punya kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada Allah, yaitu ketaatan kita, yaitu integritas kita dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Ya mari kita jalani bersama-sama. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, anak sebagai bagian dari rumah tangga itu yang juga tentu pada suatu waktu kelak kemudian hari akan juga menjadi penanggung jawab dan juga yang akan menentukan arah dari bahtera rumah tangga itu. Mari kita bersama-sama dalam menjalani fungsi peranan kita masing-masing dengan kesadaran bahwa aku ditempatkan di keluargaku, punya peranan, punya tanggung jawab, dan itu semua pemberian Allah, dan semuanya harus aku emban dan aku lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kemudian setiap anggota keluarga itu memiliki komitmen yang demikian, yakinlah keluarga itu akan harmoni, akan kemudian mampu berkomunikasi dengan baik. Karena tidak ada yang kemudian merasa menonjolkan keakuan karena ini kepunyaanku, ini milikku. Semuanya sadar bahwa kita masing-masing adalah para penggarapnya, dan semua itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo bareng-bareng supaya keluarga kita baik. Kalau keluarga kita baik, kita juga akan terima hasil panennya, dan juga keluarga kita akan memuliakan Allah juga, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yakinlah kalau kita mampu melakukan atau menerapkan konsep dalam kehidupan keluarga yang demikian, menyadari bahwa keluargaku ini adalah pemberian Allah, yang membentuk adalah Allah, maka aku sebagai keluarga, sebagai bagian dari keluarga, segala sesuatu yang harus aku lakukan adalah semata-mata untuk kemuliaan Allah. Nah, dengan demikian harapannya tidak ada lagi suami yang memaksakan kehendak, istri yang kemudian juga memaksakan kehendak, atau anak yang juga kemudian memaksakan kehendak, tetapi ada saling pengertian di antara masing-masing. Ketika ada sesuatu masalah, problematika bisa diselesaikan dalam komunikasi, dalam pembicaraan, dengan duduk bersama, setara, saling mendengar,
apa yang menjadi keinginan satu dengan lain lalu kemudian dicari jalan tengah. Tidak kemudian ada yang istilahnya pokoknya itu. Sehingga kata pokoknya dihilangkan dari cara komunikasi berkeluarga, tetapi diganti bagaimana baiknya untuk kita bersama. Kalau demikian keadaannya, kalau situasi seperti ini, kalau keinginanku seperti ini, kalau keinginanmu seperti itu, kalau kehendakmu seperti ini, kehendakku seperti itu, bagaimana baiknya untuk kita. Wah, itu akan menjadi suatu keluarga yang akan mampu untuk memuliakan Allah. Dan itu adalah juga cara seni merawat keluarga, supaya keluarga kita lestari, harmonis di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para bapak, para ibu, anak-anak yang terkasih, mari kita bawa keluarga kita untuk kemuliaan Allah. Semua untuk Allah. Keluarga kita adalah kepunyaan Allah. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang memelihara kehidupan kami sebagai keluarga, yang mengingatkan bahwasanya apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan keluarga, dalam kami berkomunikasi, dalam kami berinteraksi, dalam kami melaksanakan tugas fungsi masing-masing kami sebagai anggota keluarga, bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bahwa semuanya itu harusnya menjadi satu persembahan yang kami persembahkan kepada Allah. Kiranya itu menyadarkan kami, masing-masing anggota keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, supaya kami mampu untuk menjalankan fungsi peranan kami masing-masing. Kami mampu membangun komunikasi, kami mampu mewujudkan kebersamaan yang sederajat setara di antara kami, sehingga kami mampu bekerja sama di dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan mampu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik, dengan berprinsip bahwa apapun yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Maka dengan demikian itu yang menjadi cara untuk
memelihara dan menjaga kelestarian keluarga kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang semakin kompleks dengan dinamika yang semakin beragam. Kiranya kami mampu memperbaiki diri, berintrospeksi masing-masing di antara kami sebagai anggota keluarga, supaya sekiranya selama ini ada banyak hambatan yang menghambat dan menjadi persoalan beban berat dalam komunikasi keluarga kami yang mengganggu keharmonisan keluarga kami, mampu kami selesaikan dengan baik, mampu kami perbaiki, sehingga keluarga kami kemudian mampu melenggang dengan lancar di tengah-tengah beban kehidupan yang berat ini. Kami tetap menaruh pengharapan dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan kami memiliki keterampilan seni merawat keluarga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa di surga, saat ini kami membawa doa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya rawat dan sembuhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Kiranya Engkau yang selalu hadir mendampingi mereka dalam keringkihan mereka, supaya mereka tetap mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan mereka tetap berpengharapan selalu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat dan mendampingi, Engkau beri kesabaran, kekuatan, dan pengharapan di dalam menjalaninya. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi ataupun juga keluarga-keluarga yang pada saat-saat ini sedang mengalami dan menghadapi pergumulan yang serius, yang menjadikan mereka merasa terbeban berat dan putus asa, menyerah untuk menjalani kehidupan. Kiranya Engkau tumbuhkan semangat pengharapan mereka. Kiranya Engkau tuntun mereka dalam ketaatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan menuju jalan keluar yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu yang memelihara pengharapan mereka sehingga mereka bertahan setia di dalam segala keadaan apapun. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan semangat dan pengharapan, terutama di masa-masa pandemi, kami yang terbatas dalam langkah gerak pelayanan dan juga dalam persekutuan, dalam pertemuan. Kiranya itu tidak menjadi hambatan kami untuk tetap menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang di dunia ini, sebagai gereja yang Kau utus untuk menghadirkan damai sejahtera dan mengupayakan segala sesuatu yang baik bagi dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kami tetap menyatukan hati untuk melangkah bersama melayani Tuhan dan juga melayani sesama jemaat-Mu dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kebersamaan kami sebagai pengikut Kristus tetap menjadi saluran berkat bagi siapapun. Kami juga berdoa untuk YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana, juga tentu saja menghadapi tantangan dan hambatan di masa pandemi di dalam melaksanakan pelayanan di dunia pendidikan. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Engkau berikan semangat kepada para guru untuk secara kreatif mengupayakan pembelajaran dengan menggunakan sarana prasarana dan teknologi yang ada, sehingga proses belajar mengajar tidak terhambat, tetapi anak-anak tetap mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan yang akan mereka pakai sebagai bekal, dan kiranya tetap menjadi sarana untuk membentuk anak-anak kami memiliki karakter yang meneladan kepada Kristus, sehingga mereka mampu menjadi agen pembaharuan di masa-masa yang akan datang. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa bagi dunia ini yang terus bergumul bersama, terutama di dalam masa-masa pandemi. Ada banyak pergumulan yang dialami oleh masyarakat di dunia ini, termasuk juga di bangsa dan negara dan kota kami. Ya Tuhan, tumbuhkanlah pengharapan dan semangat untuk bertahan kami dan masyarakat dunia ini. Kiranya kami tetap terus berjuang bersama, bertahan untuk membangun pengharapan di masa-masa yang penuh kesulitan.
dengan tetap mengedepankan kedisiplinan untuk kami berperan serta mencegah ataupun membatasi penularan COVID-19. Kiranya kami mampu berdisiplin dan tertib untuk menjaga jarak dan juga menjaga kebersihan, untuk kemudian juga mengatur dan membatasi diri kami untuk hal-hal yang tidak perlu kami lakukan dengan berkerumun ataupun juga untuk pergi ke tempat lain. Tetapi Engkau senantiasa memberikan hikmat supaya kami mampu bertingkah laku dan bertindak yang arif bijaksana demi keselamatan diri kami dan juga keselamatan bersama. Bapa di surga, berkatilah juga upaya-upaya untuk bangkit dari perekonomian yang terpuruk. Setiap usaha, setiap jerih juang yang diupayakan Tuhan berkati menjadi cara Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami dan seluruh masyarakat di bangsa dan negara dan di dunia ini. Bapa kami yang di surga, berkatilah upaya pemerintah, berkatilah upaya para tenaga medis, berkatilah apa yang mereka kerjakan supaya menghasilkan buah-buah yang baik, hal-hal yang positif semakin tergambar di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, selamatkanlah bangsa dan negara kami, dan Engkau jaga selalu dari hal-hal yang hendak merongrong dan menjadikan kekacauan di bangsa kami. Ketika saat-saat ini sedang terjadi marak demo, protes dan sebagainya, berkatilah ya Tuhan supaya semuanya mampu berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kami ke depan mampu menemukan jalan keluar bersama yang harus kami jalani bersama sebagai sebuah bangsa yang besar. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, inilah syafaat kami, dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami. Kami mengucap syukur dalam doa ini kami boleh menghayati relasi kami dengan Tuhan. Kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang selalu setia dalam sepanjang kehidupan kami. Segala doa dan permohonan ini kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang ada di surga,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas segala berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada kesempatan ini Tuhan kami mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pelayanan melalui gereja-Mu di tempat ini. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintah-Nya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.